Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout PPPK PGSD paket A yang video part 2. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1, boleh banget nonton dulu yang video part 1-nya. Nah, buat teman-teman yang belum ngerjain soal tryoutnya, boleh banget ngerjain dulu, linknya ada di deskripsi video. Soal nomor 12, langkah-langkah metode sejarah secara berurutan adalah titik-titik. Jadi untuk langkah-langkah metode sejarah, yang pertama adalah heuristik ya, eureka, menemukan sumber-sumber sejarah. Yang selanjutnya adalah kritik atau verifikasi, itu adalah untuk mengecek keaslian sumber sejarah yang tadi sudah ditemukan. Selanjutnya adalah interpretasi, itu menafsirkan sumber sejarahnya atau mengartikan gitu kan. Yang selanjutnya atau tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan atau penyajian berdasarkan tadi langkah-langkah yang sebelumnya. Berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Yang pertama kan menemukan dulu, heuristik dulu ya. Yang A salah, B salah. Kemudian dicek ya kan, kritik. Nah, selanjutnya baru diinterpretasi. Nah, ini berarti masuk salah. Kemudian baru ditulis. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 13, sebuah kapal berpenumpang 50 orang berada 60 km dari pelabuhan. Kapal tersebut bocor sehingga air masuk ke dalam kapal sebanyak 2 ton setiap 5 menit. Jika kapal tersebut kemasukan 72 ton air, maka kapal akan tenggelam. Dalam kapal tersebut ada pompa air yang memompa air keluar kapal sebanyak 12 ton setiap jamnya. Hitunglah kecepatan minimum kapal tersebut agar kapal sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan sehingga para penumpang dapat diselamatkan. Nah, yang di sini yang ditanyakan itu kan berapa kecepatan minimum kapal. Jadi ceritanya kapalnya itu 60 km dari pelabuhan ya, lumayan jauh. Nah, di sini ini kapal itu harus mendekati pelabuhan. Berapa sih kecepatan kapalnya biar tepat di pelabuhannya, kapalnya baru tenggelam gitu. Yang kita perlu ubah di sini, ini kan 2 ton setiap 5 menit. Nah, ini masih 5 menit. Jadi kita ubah dulu ke tiap jamnya. Kenapa? Karena di sini nanti kita butuhnya per jam gitu kan, satuannya per jam. Jadi biar lebih enak dan lebih mudah nanti ke belakangnya kita ubah ke jam. Dalam 1 jam itu kan 60 menit. Nah, 60 menit dibagi 5 menit itu kan dapat 12. Berarti dalam 1 jam air yang masuk itu adalah 2 kali 12. 2 kali 12-nya itu berasal dari yang 60 dibagi 5 ya. Jadi kan 12 kalinya ini gitu kan. Jadi 24 ton per jam yang masuk karena bocor. Tapi di sini juga ada pompa air yang mengeluarkan, ya kan? Jadi kan nggak jadi segini, nggak jadi segini. Nah, berapa di sini pertambahan air di kapal tiap jam, atau di kapal tiap jam itu tambahnya berapa? Itu kan air yang masuk karena kebocoran itu dikurangi air yang keluar karena dipompa, ya kan? Yang masuk karena kebocoran itu kan 24. Yang keluar karena dipompa itu 12. Jadi kan totalnya setiap jam air yang masuk ke kapal tambahnya itu kan 12 ton per jam gitu kan. Intinya di dalam kapal itu tiap jam tambahnya 12 ton. Sedangkan di soal itu udah disebutkan kalau udah mencapai 72 ton maka kapal itu akan tenggelam ya. Kapal tenggelam jika air di dalam kapal 72 ton. Nah, setiap jamnya tambahnya 12 ton. Kalau untuk mencapai 72 ya berarti kan tinggal 72 dibagi 12 ya. 6 atau 12 kali 6 jam itu bakal mencapai 72. Intinya waktu sampai kapal tenggelam itu adalah ya ini 72 ini dibagi yang masuk per jamnya ya kan, dibagi 12. Jadi hasilnya kan 6 jam.
Kalau teman-teman lebih enak, oh kalau misal tiap jam itu 12 ton, berarti biar mencapai 72, ya berarti butuhnya 6 jam. Kalau lebih enak kayak gitu ya nggak apa-apa. Intinya waktunya 6 jam gitu kan. Selanjutnya kita baru bisa menghitung berapa sih kecepatannya. Nah, kecepatannya ya berarti tinggal jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 60 km, yang ini dibagi waktunya itu yang ini 6 jam. Jadi 60 dibagi 6 hasilnya 10. Jadi jawabannya yang E, 10 km per. Soal nomor 14. Dalam kompetisi IPA yang terdiri dari 50 soal, peserta akan mendapat skor 3 untuk setiap jawaban benar, skor min 2 untuk setiap jawaban salah, dan skor min 1 untuk soal yang tidak dijawab. Jika Sinta menjawab 47 soal dan mendapat skor 103, maka soal yang dijawab benar adalah titik-titik soal. Jadi kita identifikasi dulu, di sini ada 50 soal. Yang dijawab oleh Sinta itu 47. Jadi aku tulis C, yang dijawab 47 soal. Kemudian ini berarti bahwa yang tidak dijawab itu kan jumlah seluruh soal, yang ini 50 dikurangi 47 sama dengan 3 soal. Jadi 3 soal tidak dijawab atau tidak dikerjakan oleh Sinta. Sedangkan yang ditanya itu kan berapa sih soal yang dijawab dengan benar. Nah, di sini kalau yang dijawab itu kan artinya ada soal yang jawabannya benar, ada jawaban yang benar, ada juga yang salah. Ya, jawabannya Sinta. Benar ditambah salah itu 47, ya kan? Cuma yang di sini yang ditanya itu jawaban benarnya. Jadi biar nanti nggak bolak-balik, kita ubah bentuk gitu sih. Salah sama dengan 47 dikurangi benar, ya kan? Kita pindahin ruas ke sini. Jadi nanti yang jawaban salah itu kita ganti dengan ini biar langsung ketemu jawaban benarnya berapa. Lanjut, untuk seluruh skor yang didapatkan, berarti kan skor yang jawabannya benar ditambah skor yang jawabannya salah ditambah skor yang tidak dijawab. Di sini kalau yang benar itu kan benar dikali 3. Skornya 3 di sini. Jadi B kali 3. Ditambah yang salah itu kan ini tadi udah kita ganti. Salah dikali min 2 di sini. Nah, ya kan. Jadi ini adalah yang salah 47 min B kali min 2. Ditambah yang tidak dijawab itu adalah 3 soal. Yang di sini tadi 50 kurangi 47 ya, 3 soal dikali min 1. Karena kalau nggak dijawab itu dikurangin min 1. Sama dengan skor seluruhnya 103. Terus kita kaliin aja. Ini kan jadi 3B. Terus kalau kita kalikan, ini 47 kali min 2 itu kan minus 94. Min B min 2 dikalikan kan jadi plus 2B. Yang ini dengan yang ini. Kemudian ini 3 kali min 1 hasilnya min 3 sama dengan 103. Kita hitung yang B yang ini. Jadi kan 5B, 3B tambah 2B, 5B. Yang ini min 94 dan min 93 kan jadi minus 97 sama dengan 103. Terus kita pindah aja minus 97-nya pindah ke sana biar yang 5B sendirian. Jadi kan 103 ditambah 97 karena ini minus pindah jadi positif. Kita pindah ke sini ya karena nggak muat. 103 tambah 97 itu kan 200. 5B itu 200. Nah, berarti kalau B ya tinggal 200 dibagi 5 ya. 20 bagi 5 kan dapat 4 kasih 0, 1. Jadi jumlah soal yang dijawab dengan benar itu ada 40. Jawabannya yang D. Soal nomor 15, bilangan X adalah sebuah pecahan. Jika pembilang X ditambah 3, maka diperoleh pecahan baru 2/3. Jika penyebut X dikurang 1, maka diperoleh pecahan baru 1/2. Tentukan X. Kita misalin aja, X itu kan pecahan. Misalnya sama dengan A per B.
A itu adalah pembilangnya, B itu adalah penyebutnya. Nah, jadi kalau misalnya pembilangnya ditambah 3, pembilangnya X kan, jadi A plus 3, yang bawah tetap B, sama dengan 2/3 pecahan barunya, yang ini kan. Kemudian kalau, oh ya kita ubah dulu, karena nanti tuh biar lebih enak, ubah ke yang datar, apa sih, dikali silang gitu ya. Karena nanti prosesnya cukup panjang, jadi nanti dieliminasi gitu dan disubstitusi. Kita kalikan silang, jadi 3A, ya kan? Ini 3 kali A, 3A, 3 kali 3 kan 9. Pokoknya ini tuh dikali silang gitu kan, ibaratnya ini dikurung, dikali 3 gitu kan, dapat 3A tambah 9 sama dengan ini dikali ini 2B. Biar lebih enak, kita ubah, karena untuk menyesuaikan ke selanjutnya, 3A sama dengan 2B min 9. Gitu. Yang selanjutnya, kalimat selanjutnya di sini penyebut X dikurang 1, maka diperoleh 1/2. Jadi kalau yang bawah dikurang 1, penyebutkan yang bawah A di per B min 1 sama dengan 1/2. Sama kayak yang tadi kita kalikan silang, jadi kan ini 2A. Terus ini dikalikan, jadi kan B min 1 ya, karena tetap kan B min 1 dikali 1. 1 kali BB, 1 kali min 1 min 1. Jadi kita udah punya dua persamaan. Dua persamaan yang ini dan yang ini. Yang tanda panah. Terus kita eliminasi, cuma kan ini belum sama koefisiennya. Kita samain dulu, biar lebih mudah kita ilangin yang B-nya. Jadi yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2 aja. Jadi yang atas kan tetap 3A min 2B, 3A sama dengan 2B min 9. Nah, yang bawah berarti kan jadi 4A. Ini sama dengan 2B dikali 2 ya, min 2. Terus baru kita kurangin aja, karena ini kan udah habis. Yang 2B dengan yang 2B. Yang ini 2B, nanti kan kalau kita kurang dengan 2B kan habis. Jadi 3A min 4A kan min A. Ini habis ya, 9 dikurangi min 2 atau sama aja min 9 ditambah 2 gitu kan. Min 7, jadi A sama dengan 7. Nah, kalau udah ketemu yang A sama dengan 7, A itu kan yang atas. Ya udah, kita langsung aja pilih tuh. Jawabannya kan pasti yang E, yang ini. Karena yang atas yang angkanya 7 cuma yang E. Cuma kalau kita misalnya mau ngecek, ya boleh aja tinggal kita substitusi gitu kan. Yang ini, kita ambil aja yang ini, yang angkanya lebih kecil. 2A sama dengan B min 1. A-nya kan 7 ya. 2 kali 7 sama dengan B min 1. 14 sama dengan B min 1. Maka B-nya kan ini 1 pindah ke sana jadi positif ya, yang ini. Jadi kan 14 tambah 1, 15. B-nya 15. Betul tuh, 7/15. Jadi jawabannya yang E. Tapi kalau misalnya teman-teman sampai sini aja, itu udah cukup, karena emang yang lainnya nggak ada yang atasnya 7. Soal nomor 16, persamaan kuadrat yang akar-akarnya setengah dari persamaan X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0 adalah titik-titik. Jadi kalau kayak gini kita faktorin dulu. Aku udah pernah membuat videonya di video aljabar, teman-teman bisa cek lagi cara memfaktorkan yang AX kuadrat ataupun yang X kuadrat. Kalau yang ini kan yang X kuadrat ya, karena di depannya ini nggak ada angkanya. Jadi intinya kalau di sini X kuadrat min 6X plus 8, berapa kali berapa, cara mencari tahu akarnya ya, berapa kali berapa biar hasilnya 8, tapi angka itu kalau dijumlah itu hasilnya 6, koefisien yang di depan X. Nah, kira-kira berapa nih faktornya 8? 1, 8 kan enggak. 2, 4. Cuma di sini kan min, berarti kita pakainya minus. Jadi min 2 dan min 4. Min 2 kali min 4 kan hasilnya plus 8. Dan min 2, min 4 di jumlah ya. Di sini kan hasilnya min 6. Ya kan, berarti ya nanti benar, udah langsung aja sama dengan X min 2 kali X min 4. Ya kan. Kalau kita cek,
X kali X kuadrat. Habis itu ini kali ini kan min 4X. Yang ini min 2X kan jadi min 6X. Terus ini min 2 kali min 4, 8. Tepat ya. Untuk kalau misalnya yang ditanya akar-akar yang ini tuh berapa sih akarnya X kuadrat min 6X plus 8 itu akarnya berapa? Itu teman-teman tinggal ini X min 2 sama dengan 0, berarti kalau kita pindah X-nya kan sama dengan 2. Kalau yang ini X min 4 sama dengan 0, berarti kalau kita pindah X sama dengan 4. Akarnya itu adalah 2 dan 4. Kalau ditanya akarnya. Kalau ditanya akarnya yang baru berapa? Karena di sini akarnya itu setengahnya. Ya, berarti tinggal 1 dan 2. Nah, cuma yang ditanya itu bukan akarnya. Jadi ini nggak usah teman-teman hiraukan, nggak apa-apa, langsung aja. Kalau udah dapet yang ini sampai yang warna hitam, teman-teman langsung lari ke persamaan kuadrat barunya. Akarnya setengah kan? Langsung aja, ini berarti setengahnya ya X min 1 kan jadinya. 2 dibagi 2 dikali X min 2. 4 dibagi 2 kan 2, karena setengahnya. Langsung aja ke sini, segini yang merah ini nggak usah, nggak apa-apa. Terus tinggal kita kaliin aja di sini X kali X itu kan X kuadrat. Kemudian X kali min 2, jadi kan min 2X. Terus yang ini min 1 kali X, min X, min 1 kali min 2 plus 2. Terus kita hitung yang tengah ini yang sama-sama X, jadi kan yang depan tetap X kuadrat. Min 2X min X kan min 3X, yang ini tetap, jadi tetap plus 2. Jawabannya itu yang X kuadrat min 3X plus 2 yang C. Soal nomor 17. Sebuah benda bermassa 500 gram bergerak dari posisi diam dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Bila benda tersebut bergerak selama 10 detik, maka kecepatan dan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini kita ubah dulu karena di sini massanya masih dalam bentuk gram. Ubah ke kilogram, 500 gram itu kan sama dengan 0,5 kilogram. Setengah kilogram ya, 500 gram. Kemudian di sini diketahui dari posisi diam. Posisi diam artinya apa? Artinya kecepatan awalnya itu adalah 0. V1-nya 0. V, kecepatan atau velocity-nya 0. Kemudian percepatan atau akselerasi, acceleration, A-nya itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini juga diketahui waktunya, T-nya, time, itu 10 detik atau 10 sekon. Berapa sih kecepatan dan gayanya? Kita hitung dulu aja gayanya ya, pasti teman-teman udah hafal lah ya. F sama dengan MA, gampang lah ya. Ini aku udah pernah bahas video gaya untuk persiapannya SKB. Teman-teman bisa cek lagi, linknya ada di deskripsi video. F sama dengan MA, massa kali percepatan, massanya 0,5, ingat kita pakai yang udah kilogram, jangan pakai yang gram. Kali 2, percepatannya kan 2 yang ini. Nah, 0,5 kali 2 atau setengah kali 2 hasilnya kan 1. Berarti 1 Newton. Nanti kita pilih yang 1 Newton, jadi ini jelas salah, yang D dan E. Kemudian kecepatan. Kecepatan akhir ya yang ditanya. Kenapa? Karena yang ditanya kecepatan setelah beberapa detik, sama aja kecepatan akhir. Kecepatan akhir ya kondisi awalnya atau kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Kalau kita tulis simbolnya, V2 itu sama dengan V1 tambah AT. A-nya akselerasi atau percepatan, T-nya time atau waktu. Jadi V2-nya sama dengan V1-nya kan 0. 0 tambah A kali T. A-nya 2, T-nya 10. Jadi kan 20. V2 sama dengan 20. Atau teman-teman kalau misal lebih inget yang intinya kalau kok V sih? A ya, biar lebih enak A aja. Nah, kalau A itu percepatan itu kan kecepatan bagi waktu. Ya udah teman-teman tinggal nyari V ya A kali T yang ini loh, yang rumus ini. Biasanya kan lebih enak yang ini percepatan itu adalah
perubahan kecepatan bagi waktunya atau selang waktunya. Jadi jawabannya yang 20 meter per sekon dan 1 Newton. Jawabannya yang C. Soal nomor 18, Cinta melakukan penelitian 3 zat dengan hasil sebagai berikut. Zat yang sesuai untuk PQR berturut-turut adalah titik-titik. Oke, kita bahas dulu yang P. Bentuknya tetap? Tidak. Berarti kalau bentuknya tidak tetap, itu kira-kira zat apa, teman-teman? Yang jelas kan nggak zat padat ya. Ini yang depan itu udah bener, nggak ada yang zat padat. Volumenya tetap. Volumenya tetap itu kira-kira yang apa, teman-teman? Yang cair atau gas? Kalau volumenya tetap itu lebih ke yang cair, ya kan? Volumenya tetap tapi bentuknya aja yang berubah. Jadi yang ini adalah yang cair. Yang zat cair berarti otomatis yang D salah. Di sini ya, masanya tetap, ya betul, dapat dialirkan, betul ya, air alkohol itu kan bisa dialirkan, mudah dimanfaatkan, tidak. Jadi kalau zat cair itu bukan mudah dimanfaatkan, tapi sukar dimanfaatkan, sulit dimanfaatkan. Kemudian yang Q, bentuknya tetap. Kalau bentuknya tetap itu udah jelas banget pasti zat padat, ya kan? Yang bentuknya tetap itu pasti kayu ya, minyak goreng kan enggak. Yang opsi 2 yang Q-nya ini juga enggak. Air enggak. Nah, jadi antara B dan E, ya kan? Kalau zat padat itu masanya tetap, iya, tidak dapat dialirkan, tidak, ya betul, zat padat mudah dimanfaatkan, tidak. Ini ya zat padat. Kemudian yang R, bentuknya tetap. Tidak tetap ya, berarti antara cair atau gas. Volumenya tetap. Tidak, volumenya tidak tetap, berarti itu adalah gas. Karena volume gas itu kan menyesuaikan ruangannya. Tapi kalau volume zat cair itu volumenya tetap segitu, ya kan? Berarti otomatis yang R adalah yang gas. Kira-kira asap atau air? Jelas banget yang asap. Jadi jawabannya yang B. Jadi intinya kalau zat cair dia bentuknya itu tidak tetap mengikuti wadahnya. Kalau zat padat itu bentuknya tetap, zat gas itu bentuknya tidak tetap. Kalau volumenya zat cair itu tetap, volumenya tetap. Kalau zat padat volumenya juga tetap. Zat gas volumenya tidak tetap karena sesuai dengan ruangannya, menyesuaikan ruangannya, karena gas itu menempati seluruh ruangan. Tapi kalau zat cair itu kan nggak menempati seluruh ruangan. Soal nomor 19, perhatikan ilustrasi keadaan dan kondisi bagian-bagian jantung pada gambar berikut. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan yang A, itu kan aliran darahnya keluar jantung. Ini tanda panahnya, kelihatan nggak ya? Ini intinya tanda panahnya tuh ke sini, teman-teman. Nah, ke sana. Ini juga ke sana, keluar jantung. Jadi ini lagi mompa darah keluar jantung. Kalau yang B, aliran darahnya itu masuk jantung kayak gini. Nah, kalau dia mompa darah, jantungnya lagi mompa, ya ini kan berarti otomatis kontraksi apa relaksasi kira-kira? Kan jelas kontraksi. Jadi pasti kalau yang A kontraksi, yang B itu relaksasi. Tinggal nanti namanya ya ngikutin. Kalau yang opsi A mengilustrasikan tekanan diastol ketika otot jantung relaksasi. Ini yang A relaksasi salah ya. Kalau yang B kontraksi, ini juga salah ya. Yang B, yang opsi C, B mengilustrasikan tekanan diastol ketika ventrikel jantung kontraksi salah. Kalau yang A itu kontraksi bisa jadi, yang A kontraksi bisa jadi. Jadi jawabannya itu antara D atau E, ya kan? Sekarang yang A, yang kontraksi, kalau kita ngukur tekanan darah itu kan misalnya 120, 80. Nah, 120 itu adalah yang saat kontraksi. Yang 80 itu adalah saat yang relaksasi. Yang saat kontraksi itu namanya sistol. Kalau yang relaksasi namanya diastol. Jadi kalau yang A itu adalah sistol ketika otot jantung mengalami kontraksi. Jawabannya itu yang D.
Soal nomor 20, makanan yang keluar dari lambung menuju ke usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung protein, amilum, lemak, vitamin, zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah titik-titik. Jadi intinya zat makanan yang udah mengalami pencernaan kimia sampai lambung itu apa aja. Kita ingat kalau pencernaan kimia itu kan yang menggunakan enzim. Kalau di mulut itu ada enzim tialin, itu mengubah karbohidrat jadi gula, tapi gulanya itu belum sederhana ya, belum sampai yang paling sederhana. Kemudian kalau di lambung itu ada enzimnya perih, pepsin, renin, HCl atau asam klorida. Pepsin itu mengubah protein jadi pepton, renin itu mengendapkan kasein susu, dan HCl membunuh kuman. Nah, berarti yang sudah mengalami pencernaan kimiawi apa nih? Berarti kan ya ini, karbohidrat dan protein, ya kan? Jadi jawabannya yang nomor 1 dan nomor 2 ya, amilum atau karbohidrat kan, jawabannya yang E. Demikian pembahasan soal tryout PPPK PGSD, semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Dan yang belum gabung ke grup Telegram, silakan teman-teman bisa gabung karena aku lebih sering memberikan info-info ada di grup Telegram. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan soal-soal tryout dan yang lainnya. Terima kasih.